sehat. Saya Erlinda Poten, guru IPS SMP Negeri 2 Rote Barat. Kali ini saya akan memperkenalkan media pembelajaran inovatif yang saya beri nama Mengge EEDA. Mengge EEDA berasal dari bahasa Rote. Mengge artinya ular, EEDA artinya tangga. Dengan demikian maka media pembelajaran ini merupakan media pembelajaran yang berbasis permainan edukatif dan berbentuk ular tangga. Tetapi tetap saja mengambil unsur-unsur daerah Rote dan potensi-potensi pariwisata yang ada di Pulau Rote. Permainan ini membutuhkan ketangkasan, kecerdasan, dan kesigapan dari peserta didik atau para pemain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Mengge EEDA. Nah, mengapa saya memilih media berbasis permainan ini sebagai media pembelajaran saya? Terutama materi yang saya angkat untuk media ini adalah tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Materi ini merupakan materi untuk siswa kelas 7. Alasan saya mengangkat atau membuat media pembelajaran untuk materi ini adalah materi ini merupakan materi yang simple dan menarik untuk dipelajari oleh siswa. Tetapi dalam pengalaman saya ketika mengajarkan tentang materi ini, ada beberapa permasalahan yang saya temui. Di antaranya adalah kurangnya minat siswa untuk mempelajari materi ini, serta siswa terlihat bosan dan tidak aktif di dalam kelas. Untuk itu saya berinisiatif untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik sesuai dengan karakteristik peserta didik saya, dan tentu saja mengangkat potensi-potensi daerah yang ada di sekitar siswa. Bagaimana bentuk dari media ini? Kita lihat bersama. Ini ada kotaknya, seperti permainan monopoli, dikemas dalam bentuk kotak seperti ini. Ada beberapa penjelasan. Di sini misalnya kita lihat Mengge EEDA. Selamat datang di Mengge EEDA. Kalian adalah orang-orang terpilih untuk menyelesaikan misi di Mengge EEDA. Permainan ini sama dengan permainan monopoli atau ular tangga. Permainan ini dimainkan oleh 3 sampai dengan 6 orang. Awal dari board game ini, setiap pemain akan melakukan perjalanan dari Bandara DC Saudale, yang secara bergantian pemain akan berkeliling menikmati pariwisata yang ada di Pulau Rote. Nah, kita akan unboxing bersama kira-kira apa saja yang ada di dalam box game ini, kotak games ini, bagian-bagiannya. Nah, nih yang pertama ada yang namanya board game atau papan permainan. Seperti ini. Nah, board game ini berisi potensi-potensi wisata yang ada di Pulau Rote. Seperti misalnya kita lihat ada pantai pemandian Sulimatan, ada Batu Termanu, ada pantai Livulada, terus ada pantai Tolonamon, ada pantai Oeseli, pantai Nembrala, ada penginapan Nembrala, dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang menyajikan panorama-panorama indah di Pulau Rote. Selain itu juga dalam papan permainan ini menyajikan makanan khas atau kuliner khas dari daerah Rote, misalnya kuliner susu goreng, terus kuliner ikan lawar, kuliner jagung bose, dan juga menyajikan tempat-tempat bersejarah yang ada di Pulau Rote. Ini misalnya ada tiang bendera yang juga menjadi tempat wisata, destinasi wisata. Nah, dalam board game ini juga ada dua petak khusus, yaitu yang pertama ada petak Hahambu.
Nah, dalam bahasa Indonesia hahambu ini artinya penghargaan atau reward. Jadi ini bahasa rote, hahambu. Terus kemudian ada juga petak untuk hukuman, atau dalam bahasa rote itu biasa dikenal dengan istilah hokudoki. Nah, karena permainan ini berbasis ular tangga, maka otomatis di dalam papan permainan ini juga ada ular, atau dalam bahasa rote dikenal dengan menge, dan ada tangga atau eeda. Nah, ini papan permainan. Ini papan permainannya. Yang berikut ini juga ada satu set kabu soal. Kabu soal ini dalam bahasa Indonesia artinya kartu soal. Nah, kartu soal ini merupakan pengganti dari dadu. Jadi tidak ada dadu tetapi menggunakan kartu soal. Nah, di dalam kartu soal ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pemain, dalam hal ini adalah peserta didik. Ketika mereka menjawab benar, maka mereka akan mendapatkan kesempatan untuk melangkah dalam permainan menge eeda ini, yaitu sebanyak langkah yang ada di dalam kartu ini. Nah, misalnya kalau seperti ini ada 5 langkah. Ini ditandai dengan tapak kaki binatang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mereka berhak melangkah 5 petak. Dan juga tentu saja akan mendapatkan 5 poin jika mereka berhasil menjawab pertanyaan yang ada dalam kabu soal ini dengan benar. Yang berikut ada satu set kartu hahambu. Hahambu atau penghargaan dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika pemain sampai di dalam petak hahambu, mereka berhak untuk menarik kartu ini. Seperti ini, kita lihat ini akan mendapatkan reward, misalnya pemain diizinkan untuk maju 3 petak hahambu. Yang berikut ada satu set kartu hokudoki. Nah, hokudoki ini dalam bahasa Indonesia artinya hukuman. Jadi ketika pemain sampai di petak hukuman atau hokudoki, mereka harus menarik kartu ini. Nah, hokudoki atau hukuman ini mengandung unsur pembentukan karakter siswa. Misalnya ini, ketika mereka mengambil kartu ini, ini disuruh menyebutkan 5 sila Pancasila. Ada lagi yang lain, kita lihat karakter yang lain, ambillah sampah di sekitarmu dan buanglah pada tempatnya. Ada juga untuk unsur daerahnya, siswa disuruh untuk menari voti. Voti itu adalah tarian daerah rote. Nah, ini untuk hukuman atau hokudoki. Yang berikut ada 6 buah pion karakter atau pion untuk permainan, 6 buah pion. Nah, masing-masing pion ini mewakili kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Rote. Misalnya ini mewakili kerajaan Baar, kerajaan Korbavo, kerajaan Termanu, kerajaan Oenale, kerajaan Dela, dan kerajaan Ti. Dan yang terakhir, tentu saja yang juga penting adalah di dalam ini juga disediakan petunjuk untuk bermain, atau cara bermain bisa kita lihat di dalam petunjuk ini. Nah, demikian ini unboxing kita untuk apa-apa saja yang ada di dalam permainan menge eeda.
Jadi dengan permainan ini siswa tidak hanya berusaha untuk menjawab soal-soal tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Mereka juga bermain, terus selain itu juga mereka dikenalkan dengan potensi daerah. Ya, jadi itu keunggulan-keunggulan dari media pembelajaran yang berbasis permainan. Jadi siswa tidak hanya belajar saja, tapi mereka belajar sambil bermain. Dan tentu saja mereka mengenal potensi-potensi yang ada di daerah Rote. Cara bermain dari permainan Mengge Eda. Mengge Eda itu bahasa Rote artinya ulat. Mengge Eda. Masih semangat? Masih. Coba kita semangat pagi dulu. Coba semua berdiri, semangat pagi. Semangat pagi. 1, 2, 3. Pagi, 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 yes. Ulang satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Oke, silakan duduk. Jadi, untuk menjelaskan permainan ini, nah ini di sini kalian lihat permainan ini. Jadi kalian nanti ibu ajak untuk berkeliling Pulau Rote. Senang tidak? Senang. Jadi kita berkeliling Pulau Rote lewat permainan Mengge Eda ini. Jadi permainan ini caranya nanti kita lihat di dalamnya. Nah ini ada papanya. Papanya ini untuk kita bermain. Nih seperti ini. Ya, jadi ini ada langkah-langkahnya. Kalian pernah bermain ular tangga ya? Iya. Nah, seperti itu. Tetapi kita tidak pakai dadu, tetapi kita pakai yang namanya kabu soal. Kabu soal. Kabu soal atau kartu soal. Kabu soal itu bahasa Rote ya. Jadi kabu soal. Nanti sebentar ini diacak dan kalian ambil. Setelah nanti kalian akan dibagi itu menggunakan ini, tarik lot. Jadi baginya secara acak. Nanti siapa yang dapat kelompok 1 atau kelompok kerajaan Ti, kerajaan Oenale dan seterusnya ini. Nanti ditarik lot, dibagi per kerajaan. Terus dalam permainan itu sebelum kalian mulai harus tentukan siapa yang mulai duluan atau langkah duluan. Nah, cara menentukannya adalah dengan hompimpa. Bisa hompimpa? Bisa. Nanti sebentar hompimpa. Jadi terus dalam permainan ini seperti permainan ular tangga atau permainan monopoli. Jadi mulai dari start. Jadi nanti kelompok misalnya kelompok yang berhak maju duluan, nanti dia tarik satu kabu soal ini. Terus selain itu di sini ada ular, namanya permainan ular tangga. Maka kalau dia dapat di angka 15, ini ada ekor ular ya. Nah, ekor ular berarti kalau kita main ular tangga itu dia tuh turun. Nah, kalau dia turun ke sini berarti di sini ada ahukum. Ahukum itu artinya dia dapat hukuman. Ambil satu kartu hoki doki. Nah, terus kalau misalnya langkah lagi dapat tangga. Dapat tangga. Kalau tangga itu berarti kalian naik. Nah, senang toh dapat tangga naik ke atas dapat hahambu. Hahambu itu penghargaan, hadiah. Berarti kalian tarik ini kartu, ada kartunya di sini. Kartu hahambu atau penghargaan. Dapat lihat. Kamu berhak mendapatkan power wush dari teman di sekitarmu. Sudah tahu power wush kan? Sudah. Nah, jadi kalau dapat tangga berarti dapat hahambu, kalau dapat ekor ular berarti tarik kartu hoki doki. Hoki doki. Siapa yang menang tadi? Nah, ini kerajaan mana? Kerajaan. Maju duluan. Terus ulang lagi. Kerajaan Dela. Dela ketiga. Ini kabu soalnya. Ibu kocok dulu baru ditarik. Silakan diambil kerajaan Ti. Siap jawab
pertanyaan ya. Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk mendapatkan perlu pengorbanan disebut Barang ekonomi. Barang ekonomi, benar ya? Benar. Ini barang ekonomi, berarti kalian berapa langkah ini? Berapa langkah yang ini? 5 langkah, silakan. Ya, oh semua poinnya ditaruh di sini, pionnya ditaruh di sini. Hafal baik-baik ya pionnya yang mana ya? Nah, silakan ke Rajanti, jalan. 2, 3, 4, 5. Ya. Batu Termanu. Jadi Kerajanti sekarang ceritanya sudah pesiar ke Batu Termanu. Kan langkah jika banyak ditebang untuk mendapatkan keuntungan. Ya, banyak tebang. Ya. Oke, silakan 5 langkah. Oke. Lanjut kelompok berikut. Untuk mendapatkan barang yang jumlahnya terbatas maka diperlukan pengorbanan. Hal tersebut merupakan pengertian dari barang ekonomi. Barang betul? Betul. Oke, silakan lanjut. Barang ekonomi. 3 angka 3 poin. Faktor-faktor penyebab kelangkaan adalah pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi. Betul. Silakan langkah. Berdiri di teman-teman di belakang supaya bisa diskusi. Boleh nggak kursi kalau capek? Boleh. Ini sama punya. Ya, silakan. Ini ya? Ini? Iya. Hahambu, ambil dulu. Sabar. Mereka ambil ini. Hahambu. Mereka dapat penghargaan. Hahambu. Kamu berhak mendapat powerhouse dari dengan Powerhouse. Oke, silakan kasih 3 powerhouse. Ambil kelompok berikut, silakan ambil. Iya. Betul. Silakan langkah 4 langkah. 4 langkah 4 poin tulis. Ya, sampai rusuh selada. Oke, wah mereka sudah duluan. Tadi mereka dari belakang. Lanjut. Menurut intensitasnya, HP, tempat tidur, dan almari termasuk kebutuhan Sekunder, betul ya, sekunder. Turun. Turun. 1, 2, 3, 4. Away. Menyanyikan lagu. Ulang 1, 2, 3. Berkibarlah bendera, lapang putih kagak perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kerjaan bangsa, setiap bangunan serta rakyatku bela, bendera putih bersih, berkibarlah selama-lamanya. Perlu ulang atau tidak? 1, 2. Lanjut. Berdasarkan skala prioritas kebutuhan seseorang harus berdasarkan tingkat kepentingan. Betul atau tidak? Betul ya. Tingkat kepentingan. 2 langkah. 1, 2. Wah, dapat hahambu. Silakan ambil hahambu. Ore dapat hahambu. Kartu bebas soal kartu ini dapat disimpan dan dipakai. Kartu bebas soal, kartu ini dapat disimpan dan dapat dipakai. Jadi kalian pegang kartu ini, kalian nanti pas sampai kalian punya giliran, kalian mau jawab atau tidak?
Itu terserah, tapi langkahnya tetap diambil, ya. Jadi misalnya angkat ini, kalian mau jawab atau tidak, tetap ambil langkah yang ada dalam kartu, gitu, ya. Ya. Silakan simpan kartunya, mau dipakai atau tidak. Sampai di soal mana yang mau dipakai silakan, Ngerti? Nah, silakan ambil kelompok berikut. Dalam penggunaannya lebih bermanfaat. Komplementer. Oh yes, komplementer. Komplementer, betul. Ketusan pin. Kita buat Menurut dalam bukaannya, air laut, sinar matahari termasuk barang bebas. Ya, betul. Barang bebas, ya. 3, 4, 5. Itu dari situ. Menyebutkan terus 3 tata tertib di sekolah. Menyebutkan 3 tata tertib di sekolah. Ayo. Membuang sampah pada tempatnya, memakai masker, apa lagi? Belajar rekreasi dan melihat TV dilihat dari sifatnya merupakan kebutuhan. Rohani. Benar? Ya, silakan. Satu lagi. Oh, silakan. Kartu bebas okuroki, kartu ini dapat disimpan dan di Kebutuhan individu dan kelompok adalah penggolongan kebutuhan berdasarkan subjek. Ya, subjek betul ya. Ya, silakan. 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima maju 5 petak dengan syarat 3 kecamatan yang ada di Rote. Terima apresiasi. Kalau bisa sebutkan 3 kecamatan yang ada di Rote, kalian maju 5 peta. Barat, Kecamatan Lombok Barat Daya, Kecamatan Balayu. Oh, Balai. Betul ya. Silakan maju 5 peta. 2, 3, 4, 5. Daftar urutan kebutuhan berdasarkan kepentingan. Ya, betul. Angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. turun. Di mana awal? 1, 2, 3, 4, 5. Satu, dua, tiga, Oke, lanjut. Yang termasuk barang tidak bergerak adalah tanah dan gudang. Ya, betul. Pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan yang tidak realistis. Ya, empat. Lanjut. Sampai yang bisa, suatu keadaan di mana sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Poin 6. Yuk.
menurut tingkat kepentingannya termasuk kebutuhan. Substitusi. Pangan, papan, dan sandang menurut tingkat kepentingannya Sekunder. enam langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barang yang fungsinya saling melengkapi disebut barang komplementer. Ya, betul. 3. Minum su jalan-jalan. Pantai Nebrala. Pantai Nirwana. Pantai Nirwana bagi seorang siswa menurut sekarang cek. Menurut waktu pemenuhannya termasuk kebutuhannya, betul. Silakan. 4. 1, 2, 3, 4. Kerajaan Korbako. Porbako. Berdasarkan subjek yang membutuhkan kebutuhan dibedakan menjadi dua kebutuhan individu dan kelompok. Betul? Betul. 4 langkah. Wow, makan ikan lawar. Dikatakan langkah jika Banyak kita untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Berapa? 5. Naik. Hahambu. Hahambu, ambil hahambu. Kota yang paling atas. Kamu berhak mendapat tepuk cinta kasih dari teman sekitarmu. Tepuk cinta kasih. 3. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Cuk mah. Oke, berikut. Karena peradaban, perbedaan zaman. 1, 2. Ada yang bisa jawab? Ada jawab toh. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk yang lemah. Ya, kegiatan produksi ya. Betul, itu bisa. 6. Turun. Oh iya, mereka ada pakai kartu ini. Nah, itu. Menyebutkan 3 nama pahlawan nasional. Nah, 1. Betul. Ya. Lanjut. Barang yang dalam penggunaannya lebih bermanfaat bila digunakan bersama-sama dengan barang lain dinamakan pemanfaatan sumber daya alam yang langka untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas di Paul Ya, betul. 4. 1, 2, 3, 4. Kebutuhan seseorang yang disusun berdasar bobot pentingnya dinamakan Oh, mereka pakai rewardnya kartu bebas soal. Menggunakan alat alternatif. Menemukan alat alternatif alat bebas kebutuhan. Iya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sebab dari perbedaan kebutuhan manusia adalah harga barang. Nah, harga barang. Ya, betul. Kau tahu finish. Oke, baik. Jadi karena sudah ada yang finish, karena sudah siang, jadi kita cukupkan sampai di sini. Untuk juara 2 dan 3 nanti kita hitung poinnya. Jadi untuk juara 1 kerajaan Oke, baik. Purwako ya. Ibu kata poin. Menurut saya, Mega Eda sangat bagus dan asik digunakan. Kami senang bisa belajar sambil bermain, dan tampilannya itu sangat menarik. Kami senang menggunakan Mega Eda karena kami bisa belajar sambil bermain dan tidak merasa bosan dalam belajar.